Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kunfretina Siburian, NIM 12020808035 dari kelas 3A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya dari filebook chapter History of Alchemy. Yang pertama ada alkimia dan kimia di zaman transisi. Para alkemis terobsesi dengan mengubah logam dasar menjadi emas. Meskipun mereka gagal, pendidikan mereka melahirkan kimia modern. Kimia di Eropa pada abad pertengahan akhir membawa banyak resiko. Gereja Katolik Roma sangat menentang praktiknya karena sangat curiga terhadap hubungan kunonya dengan praktik pangan dan sihir. Alkimia abad pertengahan akhir juga mengalami kegagalan yang berkelanjutan dalam mengubah timah menjadi emas. Salah satu usahanya yang paling menonjol yaitu keraguan tentang kemungkinan transmutasi meningkat, meskipun beberapa alkemis terus dengan gigih dengan pencarian mereka. Lalu ada Robert Boyle pada tahun 1627 hingga 1691. Karir ilmiah Boyle akan didorong oleh kekayaan keluarganya. Dia dibimbing secara pribadi dan kemudian dikirim ke sekolah di Eropa. Dia juga mampu melakukan perjalanan melintasi Eropa termasuk Italia, di mana dia memisahkan diri dengan kontribusi ilmiah Galileo. Boyle menerima gelar MD kehormatan dari Oxford dan juga menjadi anggota Royal Society, asosiasi sains terkemuka di Inggris. Teori Aristoteles tentang 4 elemen atau teori 3 prinsip yang melihat materi terdiri dari belerang, merkuri, dan garam, Boyle tidak puas dengan anggapan umum bahwa semua materi adalah kombinasi dari 4 elemen. Boyle tetapi mengingat keterbatasan pada zamannya, dia tidak tahu apa ini sebenarnya atau berapa banyak dari mereka. Dan terlepas dari pekerjaannya yang luar biasa, menggiring chemistry menjadi bentuk modern yang dipegangnya saat ini. Boyle masih percaya bahwa transmutasi alkimia mungkin terjadi. Pada kematiannya pada tahun 1691, ia meninggalkan raksasa ilmiah lain pada zamannya, Isaac Newton, dengan sedikit tanah merah yang menurut Boyle mungkin mampu mengubah merkuri menjadi emas. Lalu yang kedua itu Isaac Newton atau Magellan terakhir pada tahun 1642 hingga 1727. Newton mencurahkan banyak waktu untuk alkimia, membeli beberapa teks alkimia serta peralatannya diperlukan. Alkimia telah menjadi usaha yang dipandang rendah, jadi Newton memanfaatkan karya-karya yang tidak diterbitkan yang berpindah dari satu alkemis ke alkemis lainnya secara informal. Newton sendiri membuat salinan tulisan tangannya sendiri dari beberapa karya ilmiah yang menjadi miliknya. Tingkat keterlibatan Newton dalam penelitian alkimia akan tetap dikaburkan selama berabad-abad setelah kematiannya. Pada 1930-an, makalah Newton muncul di blog lelang dan beberapa dibeli oleh ekonom terkenal John Maynard Keynes. Dari kertas-kertas ini dan kertas-kertas di katalog sejarah Keynes menyimpulkan bahwa Newton bukanlah yang pertama dari zaman nalar. Dia adalah yang terakhir dari para penyihir, yang terakhir dari Babilonia dan Sumeria. Pemikiran besar terakhir yang memandang dunia yang terlihat dengan mata yang sama seperti mereka yang memulai untuk membangun warisan intelektual kita kurang dari 10.000 tahun yang lalu. Kimia di era alasan. Semangat zaman baru dicontohkan oleh Prancis Antoine Lavoisier pada tahun 1743 hingga 1794. Lavoisier mendemonstrasikan melalui eksperimen bahwa bertentangan dengan kepercayaan alkimia, air tidak berubah menjadi bumi saat dipanaskan dalam waktu lama. Eksperimen ini berhasil meletakkan prinsip kekalahan massa, salah satu prinsip dasar kimia. Dia juga membantu menamai bahan kimia sehingga berasal dari tata nama sistematis yang digunakan saat ini dalam kimia modern. Dengan kematian Lavoisier pada usia 51 tahun 1794, kimia telah memperoleh kontur yang masih dipegangnya sampai sekarang. Lalu ada Angeles Sala 1576 sampai 1637. Lalu yaitu kematian dari alkemia. Alkemia tidak pernah mudah untuk mengakui penipuan. Sejauh mana James Prince akan menjemunikan kebenaran? James Hickomena yang lahir di London menjadi pria yang dikenal dalam sejarah sebagai James Prince. Perubahan nama yang didorong oleh wasiat kerabat
lulus dari Oxford dengan gelar MA dan kedokteran pada usia muda. Prince terpilih menjadi anggota Royal Society pada tahun 1781 pada usia 21 tahun. Lalu yaitu buang ke dalam api. Mary Ann Atwood sangat berpengaruh di bidang alkimia spiritual, tetapi pekerjaan pentingnya hampir hilang selamanya. Mary Ann Sot lahir pada tahun 1817 di Prancis, tetapi dia tidak tinggal lama di tanah kelahirannya. Tahun-tahun awal Mary dihabiskan di Gosport Haspin. Pada tahun 1859, Mary menikah dengan Album Thomas Edward, seorang pendeta Anglikan dari sebuah paroki dekat Trings di North di mana dia tinggal selama sisa hari-harinya. Meskipun Mary tidak menghasilkan teks lebih lanjut setelah exhaustive inquiry, ini tidak berarti akhir dari upaya intelektualnya. Korespondensi dengan beberapa teks terkemuka selama tahun-tahun sisa hidupnya menyoroti lagi kekuatan ide-ide yang dia pegang. Mary meninggal pada 13 April 1990, lewat setelah menghembuskan kata-kata terakhirnya mengesankan, "Saya tidak dapat menemukan pusat gravitasi saya." Dia dimakamkan di gereja Lake New York. Executive Inquiry ditetapkan oleh ulang tahun pada tahun 1918 dan telah disebut sebagai salah satu pengaruh utama pada teori interpretasi spiritual dalam alkimia. Selanjutnya, Ayurveda mistik pesulap ahli kimia. Gelar yang diberikan kepada pria itu banyak, namun penciptaan Tarot Rider-Waite adalah warisan yang paling abadi hingga hari ini. Arthur Edward Waite adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam tradisi historik barat, lahir di New York pada tahun 1857. Kehidupan awal Waite penuh gejolak. Keluarga itu menghadapi kesulitan besar ketika ayahnya, Kapten Charles V. Waite, seorang pelaut pedagang, meninggal di laut sementara ibunya, Emma Lovell, putri seorang pedagang kaya, sedang hamil. Dia memilih untuk kembali ke Inggris, membawa Arthur dan adik baiknya bersamanya. Bocah itu menghabiskan tahun-tahun awalnya belajar di sekolah swasta di utara London dan pindah ke St. Charles College di masa remajanya. Waite menulis banyak sekali buku tentang okultisme, mulai dari ramalan hingga sihir, seremonial, dan alkimia. Puncak keterangannya datang dengan tindakan bersama menciptakan Rider-Waite Tarot. Dirilis pada tahun 1909 dan diilustrasikan dengan terkenal oleh Pamela Colman Smith. Teks yang menyertainya, Key to the Tarot, kemudian dikerjakan ulang dan berjudul Pictorial Key to the Tarot. Waite menulis banyak buku, beberapa di antaranya termasuk Book of Ceremonial Magic, tetap dicetak dan masih digunakan oleh pengikut seni esoteris hingga hari ini. Lalu selanjutnya ada Vokal Nelly. Sementara sedikit yang dikuatkan tetap penulis histori misterius, baik seorang pria atau legenda. Kegemaran alkemis modern ini telah menjadi fenomena budaya. Seperti banyak tokoh secara legendaris, identitas asli Vulcania diselimuti misteri. Kemungkinan dia adalah orang Prancis dan beberapa orang mengklaim dia lahir pada paruh pertama abad ke-19 pada tahun 1839. Karya-karyanya tidak diragukan lagi dapat dikaitkan dengan seseorang yang ahli dalam alkimia. Klaim keberhasilan yang paling rumit adalah bahwa asistennya, Castellet, mengubah timah menjadi emas di hadapan para saksi, mencapai impian sang alkemis. Vulcan ini dikatakan telah menghilang pada tahun 1920-an setelah memberikan pengetahuannya kepada asistennya. Ada yang mengatakan dia selamat dari Perang Dunia II hanya untuk menghilang setelah pembebasan Paris pada tahun 1503. Bertanya, apakah Anda mengenai saya? Dia melakukan dalam tulisannya bahwa pria itu tampak 20 tahun lebih muda daripada terakhir kali dia melihatnya. Namun akan berusia lebih dari 1100 tahun pada tahap ini, yang berarti dia dianggap akhirnya menemukan rahasianya. Segera kegilaan seputar alkemis yang menghilang secara misterius dimulai. Catatan untuk buku ketiga dikabarkan Finis Mundi mempercayakan sekali lagi kepada Kanselit. Rupanya Vulcani memutuskan bahwa waktunya tidak pernah tepat untuk publikasi. Judul lain dengan nama yang sama diterbitkan oleh Jean-Marc Savary pada tahun 1999 dan ditandangi Vulcani secara luas yang diyakini palsu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.